Halo, seorang lelaki tua yang mempunyai kelainan menyimpang yang menyukai sesama lelaki. Dia menjadi korban dari tetangganya sendiri. Pelakunya adalah paman dan keponakan yang merupakan korban dari si lelaki tua itu sendiri sebelumnya. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah pilihan. Ada yang pilih berkeluarga, nggak jarang ada yang pilih hidup sendiri sampai lanjut usia. Salah satunya adalah seorang kakek keturunan di Situbondo yang namanya Eko Prayitno, yang biasa dipanggil Engkong Eko. Sampai di umur 67 tahun, Kong Eko atau Kong Suhong atau Mingso masih single, masih lajang. Nggak ada info di media yang beritain latar belakang kehidupannya. Kong Eko atau Mingso menghabiskan masa tuanya di desa Kertosari, kecamatan Asem Bagus, Situbondo. Walau udah nggak muda lagi, tapi Kong Eko atau Mingso masih giat beraktivitas. Sering si Engkong diminta adiknya yang umurnya lebih muda 5 tahun, yang namanya Tri Susanawati, buat jagain rumahnya di desa Curangkalak, kecamatan Jangkar. Karena di rumahnya si adik punya usaha sarang burung walet, juga usaha barang bekas yang dikelola bareng suami yang namanya Sardes Rudianto yang biasa dipanggil Hoseng, umuran 65 tahun. Waktu mereka lagi ada urusan keluar, Tuan Nyonya Hoseng sering minta kakaknya Engkong Eko buat jagain rumah, juga usaha mereka. Karena rumah itu sering jadi inceran maling yang pengen ngemaling hasil usaha, juga karena di dalam rumah itu banyak barang berharga. Di lingkungan sekitarnya, si Engkong Eko atau Mingso dikenal sebagai orang yang cukup misterius. Karena dia nggak terbuka sama orang lain, si Engkong sifatnya cuek, juga pendiam. Jadi banyak orang yang sungkan, nggak berani deketin. Jadi nggak ada yang kenal deket sama si Engkong. Tapi nggak semua juga si Engkong nggak kenal orang. Beberapa orang juga ada yang kenal deket sama si Engkong. Di balik sikap misteriusnya yang ternyata si Engkong punya rahasia. Si Engkong ternyata adalah seorang pria yang punya ketertarikan sama-sama lelaki. Si Engkong sadar kalau cari pasangan sesama operator, sesama jenis, susah sekali di kampungnya. Apalagi umurnya udah nggak muda lagi, nggak menarik lagi. Biasanya untuk penuhi hasratnya, dia memanfaatkan orang-orang di sekitar yang mau layani si Engkong pakai bayaran. Supaya orang-orang mau untuk melayaninya, Engkong Eko sering janjiin uang buat upahnya. Tapi janjinya buat kasih uang, kenyataannya cuma akal-akalan aja. Sebab karena kondisi keuangan Eko sendiri juga pas-pasan. Kalau orang-orang anggapnya dia orang gedongan, orang berpunya, mungkin karena dia di bawah bayang-bayang si adek yang sukses punya usaha sarang burung walet dan juga barang-barang bekas. Di antara target si Engkong, ada 2 orang yang gak beruntung, yang seringkali dikibulin atau dibohongin si Engkong buat bisa layanin hasrat beloknya. Mereka adalah 2 orang anak muda yang masih saudaraan, Nurul Furkon yang waktu itu umur 25 tahun dan Jayus Effendi yang umuran 20 tahun. Walau jarak umur cuma selisih 5 tahun, tapi keduanya adalah paman dan ponakan yang sama-sama belum menikah. Dua-duanya masih tinggal tetanggaan sama si Engkong di desa Kertosari, kecamatan Asem Bagus, Situbondo. Diketahui kehidupan Nurul sama Furkon secara ekonomi emang sulit. Mereka yang dapat tawaran dari Engkong dijanjiin bayaran buat layanin hasratnya, jadi buang jauh-jauh prinsip harga diri sebagai lelaki. Karena keduanya bukanlah penyuka sesama jenis. Tapi demi uang yang dijanjiin sama Engkong, mereka mau layanin yang Engkong minta. Jayus udah 2 kali diajak sama si Engkong, kalau Nurul udah 3 kali. Engkong sangat puas sama pelayanan 2 pemuda itu. Singkat cerita, waktu tanggal 9 November 2020, si Engkong diminta sama adiknya buat jagain lagi rumahnya. Karena waktu itu sekeluarga mau pergi ke Jember buat berobat. Engkong punya tugas buat jagain rumah, juga sekali-kali cek-cek sarang burung walet, juga area gudang barang bekas buat pastiin semuanya aman. Karena sedang sendirian di rumah adiknya, si Engkong punya pikiran buat panggil salah satu dari 2 pemuda berondong tetangganya.
Engkong hubungi Nurul, minta dia buat supaya datang. Engkong janji mau kasih uang ke Nurul. Walau kenyataan sebenarnya si Engkong sendiri lagi bokek, nggak ada duit sama sekali. Tapi si Engkong nggak mau sia-siain kesempatan dia lagi sendirian di rumah adiknya yang lagi kosong. Jadi dia nekat hubungi Nurul. Yang herannya Nurul masih percaya aja sama janji si Engkong, walau udah beberapa kali dikibulin. Nurul yang dipanggil buru-buru ke rumah Tuan Nyonya Hoseng buat kasih pelayanan ke si Engkong Eko. Singkat cerita, Engkong sudah dilayani sama Nurul. Lagi-lagi Engkong puas. Dan lagi-lagi si Engkong bohong. Jangankan bayar buat yang sekarang, yang kemarin-kemarin dia juga nembak alias ngutang. Si Engkong yang emang kere minta Nurul datang lagi malam itu buat layanin dia lagi. Engkong janji mau bayar semuanya nanti malam. Nurul jadi kesel. Dia tahu gelagatnya kalau si Engkong ini bohong lagi. Walau sangat-sangat kesel, Nurul mau nggak mau nurut permintaan si Engkong. Tapi dalam hatinya bilang, kalau si Engkong ini bohong lagi nanti malam, dia mau buat perhitungan serius sama si Engkong Mingso alias Eko Prayitno, lelaki tua umur 67 tahun itu. Sepulang dari rumah gedong itu, Nurul ke tempat Jayus. Nurul ceritain keluh kesahnya karena si Engkong nggak mau bayar lagi. Padahal dia udah rela jatuhin harga dirinya buat layanin Engkong. Malamnya mereka berdua sama-sama ke tempat Engkong Eko sesuai janji. Nurul lagi-lagi kasih pelayanan buat si Engkong ini. Sementara Jayus nungguin di luar. Selesai dikasih pelayanan, si Engkong ini lagi-lagi pura-pura lupa sama janjinya. Dia nyuruh Nurul pulang begitu aja. Nurul yang lagi-lagi dibohongin jadi bener-bener muak. Marah sama lelaki tua belok yang mulutnya palsu itu. Nurul kasih tahu ke Jayus yang lagi nunggu di luar kalau Engkong Eko lagi-lagi bohong. Giliran Jayus yang masuk ke rumah. Jayus protes nanyain bayaran. Tapi si Engkong bokeh ini malah marah. Malah Jayus diusir sambil dipukul kepalanya. Yang malah pemukulan ini bikin Jayus dan Nurul jadi tambah-tambah emosi. Nurul ajak Jayus pulang ke rumah di desa Kertosari. Di rumah mereka bukan mau tenangin diri, tapi mereka masing-masing ambil pisau. Lalu balik lagi ke rumah si Engkong itu. Jam 9 malam mereka ketok-ketok pintu rumah itu. Tapi pintu nggak dibuka-buka. Lantaran udah emosi, mereka cuma mondar-mandir di depan rumah. Sempet ada tetangga yang namanya Suryadi. Dia curiga juga nanya, kenapa mereka mondar-mandir di depan rumah itu? Karena rumah itu kan sering jadi inceran maling. Tapi mereka alasan kalau Kong Eko suruh mereka buat jagain rumah itu. Suryadi si tetangga itu percaya. Nurul sama Jayus yang gak nyerah ketok-ketok pintu lagi. Sampai agak lama akhirnya Kong Eko bukain pintu. Nurul sama Jayus yang emosinya udah muntap maksa buat masuk rumah. Terus langsung tagih uang imbalan pelayanan esyek-esyek. Bukannya nyadar juga ngerasa salah, si Engkong ini malah marah-marah. Dia bilang gak suka cara mereka nagih kayak gitu. Si Engkong yang marah lagi-lagi main tangan. Dia pukul Nurul, tapi pukulannya ditangkis Nurul. Si Engkong emang udah bener-bener mau ngajak berantem. Nurul yang emang udah siap langsung tarik kerah baju Kong Eko. Terus dia pukulin kepala si Engkong berkali-kali pakai tangan kanannya. Kong Eko masih bisa ngelawan. Walau pusing, dia sempat pukul muka Nurul. Jayus yang lihat Nurul dipukulin, dia nggak tinggal diem. Dia pegangin tangan Kong Eko. Jayus keluarin pisau yang dia udah bawa tadi. Kayak orang kesetanan, Jayus langsung tancepin pisau di tangannya ke leher kiri si Engkong. Cairan merah hemoglobin langsung moncor dari luka di leher si Engkong yang dalam. Si Engkong langsung ambruk ke lantai. Tapi Nurul sama Jayus nggak mau berhenti cuma di situ aja. Tebasan-tebasan pisau langsung mendarat di badan si Engkong yang udah nggak berdaya. Kong Eko yang masih punya tenaga teriak-teriak minta tolong. Teriakan Kong Eko bikin Nurul sama Jayus jadi panik. Nurul buru-buru sumpel mulut si Engkong pakai kain slayer yang dipakainya. Yang ini bikin si Engkong nggak bisa teriak, juga bikin dia nggak bisa napas. Akhirnya pelan-pelan Engkong Eko Prayitno umur 67 tahun meninggal dunia. Tahu kakek tua renta yang masih genit sama berondong itu udah nggak napas lagi? Nurul sama Jayus seret badannya ke semak-semak dekat sampah daun-daun kering di bawah pohon di belakang rumah. Mereka balik lagi ke dalam rumah. Niatnya mau bersihin jejak ceceran-ceceran merah-merah di lantai.
Tapi belum sempat bersihin, tiba-tiba nyonya yang punya rumah datang. Panik, Nurul sama Jayus kabur ngelompatin pagar belakang rumah. Terus mereka ngumpet di lahan tebu yang masih kepunyaan yang punya rumah. Makin malam mereka makin terpojok. Akhirnya mereka kocar-kacir berpencar. Nurul kabur balik ke rumahnya, kalau Jayus kabur ke rumah saudaranya di Kecamatan Arjasa. Nyonya Hoseng yang punya rumah rupanya waktu itu buru-buru pulang sendirian karena dia ditelepon kerabatnya. Karena ada yang mencurigakan di rumahnya. Waktu si Nyonya baru mau masuk gerbang rumah, dia sempat lihat dua orang yang kebirit-birit kabur dari dalam rumah. Kebetulan waktu itu ada Mursyid, karyawannya, juga Suryadi si tetangga yang pernah nanyain keberadaan Nurul dan Jayus sebelumnya. Si Nyonya bilang kalau dia lihat ada yang mencurigakan barusan. Si Nyonya Hoseng sama dua orang itu masuk gerbang, terus langsung masuk rumah. Betapa kagetnya mereka begitu melihat banyak ceceran-ceceran cairan merah-merah di rumah itu. Walau panik, mereka ikuti jejak ceceran itu yang kayak jejak orang yang diseret menuju ke belakang rumah. Nyonya Hoseng langsung ngejerit kenceng begitu lihat jasad Kong Eko kakaknya dalam kondisi mengerikan. Banyak luka di badannya, mulutnya juga disumpel kain, tergeletak di bawah pohon di atas tumpukan sampah daun-daunan. Jerita Nyonya Hoseng yang waktu itu bikin kaget aparat desa yang kebetulan lagi rapat di balai desa, langsung bikin rapat bubar. Orang-orang langsung buru-buru ke rumah Nyonya Hoseng. Warga yang makin lama makin banyak berkumpul, laporin kejadian itu ke polisi. Polisi lakukan penyelidikan. Polisi bawa jasad si Engkong ke rumah sakit buat diotopsi. Dari hasil otopsi, korban tewas dengan 7 luka tusukan senjata tajam. 2 luka di leher, 1 di dada kanan, juga 4 luka tersebar di kedua kaki korban. Awalnya polisi menduga korban dihabisi perampok. Tapi dari pemeriksaan yang gak ditemuin ada barang-barang yang hilang, polisi menduga ada motif lain. Waktu polisi sisir area TKP, juga kumpulin keterangan saksi-saksi. Dari informasi yang dikumpulin inilah, akhirnya polisi tahu identitas pelakunya. Di waktu yang sama, Nurul yang ketakutan, akhirnya serahin diri ke kantor desa Curah Kalak. Dia langsung diantar ke polsek buat pemeriksaan lanjutan. Di polsek, Nurul bilang dia sudah habisi Engkong Eko pakai senjata tajam. Dia nggak sendirian, dia udah buang senjatanya juga di sekitar rumah Nyonya Hoseng. Nurul juga bilang alasan dia habisin si Engkong. Polisi langsung bergerak kejar Jayus. Jayus ditangkap tanpa perlawanan di dusun Tegalsari, Kecamatan Arjasa, rumah kerabatnya. Pelaku-pelaku bilang ke polisi kalau korban punya perilaku seks menyimpang, yaitu suka sama lelaki. Korban sering minta mereka buat puasin hasratnya dengan iming-iming sejumlah imbalan. Keduanya yang mengaku normal tapi butuh uang setuju buat layanin korban. Tapi setelah korban puas, mereka nggak kunjung dibayar. Karena merasa kecewa juga marah, akhirnya mereka melakukan tindakan nekat itu. Atas tindakannya itu, Nurul juga Jayus jadi tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Paman juga keponakan itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Keluarga korban terpukul karena kepergian si Engkong dengan cara yang begitu mengenaskan. Terlebih setelah tahu alasan dibalik motif kejam pelaku. Meski berat menerima semua yang terjadi, mereka tetap berharap supaya keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum seadil-adilnya. Pada sidang putusan akhir di Pengadilan Negeri Situbondo, Rabu tanggal 28 April 2021, Majelis Hakim menjatuhkan vonis masing-masing 12 tahun penjara buat Jayus Effendi dan Nurul Furqon. Atas vonis yang dijatuhkan buat kedua pelaku, pihak keluarga hanya bisa pasrah dan mencoba menerima putusan tersebut. Padahal sebenarnya mereka berharap kedua pelaku bisa dapat hukuman yang lebih berat sebagai bentuk keadilan atas nyawa korban. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ada yang bisa diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.